Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi wa barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونعمكم في الدارين آمين. وقد زجر العلماء زجرا شديدا عن الخوض فيما شجر بين الصحابة لحصول المفسدة في ذلك. وقد اختار غير واحد من علماء السلف رحمهم الله الإمساك عن التفضيل والتخيير بين من قد ثبت تخصيصه والثناء عليه في الكتاب والسنة وتفويض العلم في ذلك إلى الله تعالى. Masih di dalam pembahasan yang berhubungan dengan sahabat. Bila mana kemarin menjelaskan tentang bagaimana sahabat itu lebih unggul jauh sekalipun daripada para tabi'in, apalagi yang masanya, zamannya sangat jauh daripada para sahabat, dari abad ke abad. Kali ini membahas sesuatu, membahas tentang tidak diperkenankannya kita masuk di ranah para sahabat tentang apa yang terjadi di antara mereka. Setiap zaman ada para ulama, ada para aulia, ada juga rakyat masyarakat umum. Terjadi sesuatu di antara mereka itu hal yang wajar, hal yang lumrah, tidak bisa dihindari, pasti. Seperti yang terjadi di antara para sahabat. Walaupun mereka hidup di hadapan Nabi, mencontoh Nabi, terjadi sesuatu di antara mereka, itu hal yang wajar, manusiawi. Selisih faham, selisih pendapat, dan yang lain sebagainya. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi. Para sahabat itu ribut. Yang ini mengatakan A, yang ini mengatakan B, dan lain sebagainya. Sampai Nabi keluar mengatakan kepada mereka A, I, U, dan yang lain sebagainya. Ya, yang membuat mereka semuanya diam. Pernah juga terjadi di zaman Nabi ketika Nabi sakit. Para sahabat itu rame memikirkan sesuatu yang harus mereka ambil tindakannya, sehingga gemuruh dikala Nabi sakit. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi yang tidak wajar itu orang-orang yang di zaman setelahnya, tabi'in, tabi'in, apalagi kita, kemudian menghakimi ini yang benar, ini yang salah dari apa yang terjadi di antara sahabat.
mereka itu sosok orang-orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad untuk kita, untuk umatnya. Maka apapun yang terjadi di antara mereka tidak boleh dan bukan kelasnya kita masuk menyatakan ini yang salah, ini yang benar. Anak bila terjadi di antara orang tua, anak itu tidak boleh menyalahkan yang salah bapak, yang benar ibu, atau yang benar ibu, yang salah bapak, nggak boleh. Karena apa? Karena anak tidak mengetahui hakikatnya kesalahan dari apa yang terjadi atau sumbernya kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Sehingga anak nggak boleh menyalahkan bapak atau menyalahkan ibu, nggak boleh. Begitu juga dengan sahabat. Antara yang terjadi di antara sahabat kita nggak boleh. Yang salah fulan, yang benar fulan. Kita nggak tahu hakikatnya yang terjadi bagaimana dan kemudian sumbernya awalnya apa, kita nggak tahu. Kalaupun misalnya diketahui, kemudian dari mana kita bisa menghukumi ini yang salah, ini yang benar? Sedangkan keilmuan kita bila dibandingkan dengan keilmuannya para sahabat itu sangat jauh. Sehingga apa yang kita pahami dari permasalahan itu dangkal. Sedangkan mereka, di antara mereka, apa yang terjadi di situ tuh sangat luas. Sehingga kita yang dangkal menganggap ini yang salah. Nah, ini yang masalah. Kenapa? Karena kedangkalan. Karena itu kita nggak boleh mengikut. Sehingga dikatakan wa ma jara baina sihab binaskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Wa ma jara baina sihab naskutu. Apapun yang terjadi di antara sahabat, naskutu, kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk diam. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka punya dasar dan mereka punya ilmunya yang tidak kita ketahui. Dan seseorang bila mengambil keputusan dengan keilmuan dari ijtihadnya, dengan keilmuan yang sahih, yang benar, dengan ijtihadnya, sekalipun salahnya itu benar. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, jika seseorang itu berijtihad salah, dia masih nggak salah, benar masih. Dia mendapatkan satu pahala. Walaupun salah, dapat satu pahala. Ijtihad benar, dapat 2 pahala. Lah untuk orang beristihad ini kan harus punya apa? Keluasan dan kedalaman ilmu. Lah para sahabat memilikinya. Bisa dikatakan mereka adalah samudranya ilmu. Lah mereka istihad, walaupun salah masih dapat pahala. Lah kemudian kita nggak tahu menahu, hanya potongannya, ya, kemudian kita menentukan ini yang salah, ini yang benar, nggak boleh. Ya, karena itu dilarang oleh para ulama. Ya, dilarang dengan sangat masuk di dalam yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan antara sahabat. Karena apa? Karena itu bisa apa? Li husulil mafsadah fi dzalik, bisa merusak, bisa menghancurkan. Menghancurkan penghormatan kita kepada para sahabat, merusak keimanan kita. Ya.
dan membuat kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk menghormati para sahabatnya, tidak membenci walaupun salah satu dari mereka. Kemudian dengan cerita perselisihan yang kita terima kemudian membuat kita membenci salah satu, bahaya. Makanya dilarang. Dilarang. Bahkan sebagian lagi para salaf, sebagian para salaf itu mengambil sikap diam. Mengambil sikap diam dari siapa? Dari yang mulia, yang utama ataupun yang baik. Sekalipun datang nas ayat Al-Quran tentang kemuliaan, keistimewaannya ataupun hadisnya Nabi, sehingga mereka ambil sikap diam, tidak komentar, tidak berbicara apapun tentang para sahabat. Hanya apa? Memuliakan, mengagungkan, mencintai. Adapun ini lebih afdal, ini dari ini lebih baik daripada ini, nggak mau nih. Sebagian para salaf. Karena apa? Karena khawatir, karena takut. Walaupun sudah dijelaskan bahwa para sahabat, Sayyidina Abu Bakar lebih afdal daripada lainnya. Sayyidina Umar lebih afdal setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lebih afdal daripada yang lain. Itu sudah ada penjelasannya. Tapi sikap sebagian ulama salaf nggak mau komentar tentang itu, nggak mau mengatakan ini lebih afdal daripada ini. Karena apa? Menjaga, khawatir. Khawatir karena menganggap ini lebih mulia, kemudian kurang menghormati, kurang memuliakan yang lainnya. Sehingga ambil sikap apa? Diam. Walaupun ada nas Al-Quran tentang kemuliaannya, tentang keistimewaannya, apalagi tentang kesahabatannya, seperti Sayyidina Abu Bakar. Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika bersembunyi di gua Thawr saat mau hijrah ke kota Madinah, id yaqulu li sahibihi, berkata kepada apa? Sahibihi, sahabatnya. Apa? Rasulullah. La tahzan innallaha ma'ana. Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar itu nas Al-Quran gitu. Bukan katanya, dan lain sebagainya. Nas Al-Quran. Walaupun seperti itu, sebagian para salaf tidak mau menyatakan ini lebih afdal daripada yang ini karena khawatir mengurangi rasa hormat kepada yang lainnya. Nah, karena itu tafwidul ilm fi dzalika ila Allah taala, sudah memasrahkan, menyerahkan pengetahuan tentang itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fadailuhumul wasi'a al-katsira fil mithil kal bahri zakhir fil mathal kal bahri zakhir la yazalu tahuran wa la yukaddiruhu minal kadzurat syai' kama asyara ila dzalika ba'dul ulama al-muhaqqiqin. Kemuliaan mereka itu sangat luas dan banyak, keistimewaan mereka. Sehingga di dalam permisalan disebutkan seperti apa? Bahri zakhir, seperti lautan samudra yang luas dan dalam. Yang mana lautan ini la yazalu tahuran, tetap akan terus suci, wala yukaddiru minal kadzurat, tidak bisa mengotori atau membuat najis kotoran-kotoran, kama asyara ila dzalika ba'dul ulama al-muhaqqiqin. Laut itu kan luas, dalam. Kotoran nggak bisa merubah laut. Yang ditumpahkan nggak bisa merubah laut. Ya, mungkin kalau yang di pinggiran bisa berubah, tapi di tengah-tengah nggak bisa. Walaupun banyak, tetap akan suci. Begitulah mereka para sahabat. Al-hafawat al-aridah minal akabir binisbah ilal fadail al-lazim ad-daimah lahum kakutratin kadiratin fi bahrin safin fa'lam dhalik wafham wa'ti likullin haqqa wahfad likullin martabata wa hurmatah. Kesalahan-kesalahan yang nampak dari orang-orang besar bila dinisbatkan kepada kemuliaan-kemuliaan
yang selalu ada pada mereka, ya, itu seperti apa? Satu tetes kotoran di laut yang jernih. Setiap harinya nangis, ya, munajat kepada Allah, tadarru di malam harinya, Al-Quran, sholat sekian ratus rakaat, Al-Quran setiap sekian kali hataman dalam sehari atau dalam beberapa hari. Jadi istiqomahnya, kebaikannya, ketaatannya yang lengket dalam kehidupannya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa? Beberapa kesalahan. Ya, beberapa kesalahan. Kesalahannya sudah nggak ada. Pernah melakukan kesalahan A, pernah melakukan kesalahan B. Kapan? Antara kesalahan pertama dan kedua itu jaraknya mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Bukan dalam satu hari melakukan beberapa kesalahan atau setiap hari melakukan kesalahan. Enggak. Ini gambaran. Ya. Lah, masa dengan beberapa kesalahan ini kemudian membubarkan, menghilangkan semua kebaikan yang ada padanya, yang itu yang terlihat darinya setiap saatnya, kan nggak mungkin. Makanya dipermisalkan di situ seperti satu tetes kotoran yang jatuh ke laut yang benih, yang jernih, sudah kelihatan hilang. Itu para sahabat. Sehingga kita diperintahkan untuk mengetahui hal itu dan memahaminya. Wa'ti likullin haqqa, berikan segala sesuatu itu haknya. Wahfat likullin martabata wa hurmata, dan jagalah untuk setiap orang itu kemuliaannya dan kedudukannya. Ya, masih banyak lagi ya, tentunya tentang hal seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya, ketika beliau ditanya tentang apa? Nisbatnya kedudukan wali kepada kedudukan nabi. Ya, artinya apa? Ukurannya, keadaannya, ya, perbedaannya, perbandingannya antara kedudukan nabi dengan wali ini gimana? Ya, katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, apa yang dimiliki oleh para nabi, apa yang didapatkan oleh para nabi, itu kalau dinisbatkan kepada apa yang didapatkan para wali, itu kamathali zik fihi asal tersyufi kotrah. Ya, wadah, ya, seperti wadah, di dalam wadah ini ada madu, ya, kemudian netes dari wadah tersebut satu tetes. La fatil kalkutro mithl mahasal al jamil aulia. Satu tetes ini, ya, yang diberikan oleh Allah, apa yang didapatkan oleh dari Allah kepada para aulia, ya, kepada para aulia. Nah, sedangkan yang ada di wadah itu yang diberikan Allah kepada satu nabi. Jadi satu tetes untuk para aulia, sedangkan yang ada di wadah itu diberikan Allah khusus kepada para nabi. Ya, tidak bisa dibandingkan, tidak, ya, tidak bisa dibandingkan. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah antara sahabat dengan selainnya sudah nggak usah dibandingkan. Karena apa? Terpaut jauh antara selain sahabat dengan para sahabat daripada kemuliaan. Karena itu ya, kita harus hanya bisa menghormatinya, memuliakannya, mencintainya. Ya, jangan coba-coba membahas tentang A, I, U tentang mereka, sudah. Ya. Semoga kita bisa memuliakan para sahabat, ya, mencintai para sahabat, meneladani para sahabat, sehingga kita bisa meraih cintanya Rasulullah dari cintanya kita kepada para sahabat, ya, mendapatkan ridhonya Rasulullah dari, ya, kita meneladani dan mengikuti para sahabat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.